Tapi menurut saya sendiri kemarin sebenarnya Indonesia itu bisa menang lebih banyak gol ya. Lebih Lebih banyak banyak gol gol sebenarnya. karena memang Indonesia jauh di atas kertas itu lebih unggul daripada. Halo sobat olahraga. Kembali lagi di channel DB Sport di mana kalian akan mendapatkan informasi mengenai olahraga dari dalam negeri maupun mancanegara. Yang mana di video kali ini kita akan membahas mengenai pertandingan Indonesia semalam yang mana Indonesia U20 berhasil mengalahkan Maladewa dengan skor mencolok yaitu 4-0 4-0. dan besok Indonesia akan menghadapi Timor Leste. Kita akan kupas sedikit gimana taktik dari Indra Syafri. Bener, Bung? Benar. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik tentang dunia olahraga dari dalam negeri maupun mancanegara. Sebelum masuk ke videonya juga, perkenalkan saya Alan. Saya Bung Jaka. Nah, gimana Bung? Kemarin Indonesia ini main mencetak 4 gol ya. 4 gol. Tapi sepertinya kok saya lihat di babak pertama kok kocar-kacir. Bahkan babak pertama nggak cetak gol. Gimana Bung? Pendapat Bung Jaka? Ya, yang seperti kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang absennya beberapa pilar Benar, seperti Caviatur, Weber Welber. Jardim juga. Tapi sebelumnya kita tarik mundur, ada kontroversi Jidabin waktu itu. Oh ya bener Jidabin. Jidabin juga. Nah, itu menandakan bahwa timnas U20 ini krisis kreator penyerang, Bener sekali. krisis pengatur ritme serangan. Lain dengan timnas senior kita, di situ ada Prof. Wah banyak, kalau timnas senior nggak perlu diragukan ya. Ya. Banyak Nah, sekali. tapi di U20 ini pertanyaan yang muncul semalam itu mau sampai kapan Nah, Coach Indra itu mempertahankan idealismenya? Karena benar. seperti kita tahu ya, sepanjang pergelaran AFF Under 19 kemarin, Coach Indra hanya membawa beberapa Pemain ya. pemain diaspora. Iya. Salah satunya ada Mesal Hamzah. Meskipun Mesal Hamzah itu Juga bukan diaspora banget ya. bukan diaspora Karena banget, karena memang kedua orang tuanya memang sudah bermukim di Indonesia udah dalam lama. jangka waktu lama. Terus Weber Jardim juga mantan pemain Liga 1. Benar. Nah, bapaknya, orang tuanya. Iya. Terus yang satu lagi mungkin memang yang full diaspora memang Jens Raven. Benar. Tapi ketiga-tiganya memang sangat memberikan kesan positif. Tapi kenapa kok di pergelaran kualifikasi ini loh? Kan kita sudah naik step level. Level ya, ke Nah, Piala Asia gitu kan. kualifikasi ini kenapa kok membuktikan Kak betapa rapuhnya lini tengah kita kemarin? Bener banget. Saya setuju dengan pendapat Bung Jaka karena sampai menit ke 45 atau jeda babak pertama itu Indonesia tidak berhasil menciptakan peluang yang mengerikan untuk bisa menjebol gawang Maladewa ya Bung ya. Bahkan peluang justru diciptakan pemain depan Iya. Maladewa waktu itu. Bener. Beruntung kiper kita Ikram Gifari itu masih sigap menepis bola. Bener. Kalau nggak mungkin jalan pertandingan sudah kacau. Iya, bener sih. Kita lihat juga taktik Indra Syafri di sini masih menggunakan taktik lamanya, yaitu menggunakan dua sayapnya, lalu cutback ke tengah, yang mana untungnya strategi tersebut berhasil dikonversi menjadi gol di menit 50-an oleh siapa? Ikram, Untuk gol pertama, iya, gol pertama Aditya. itu. Oh iya, Aditya Warman itu. Aditya Warman, yang ke gol kedua Vigo Dennis. Nah, dua gol itu merupakan strategi klasik dari Indra Syafri Coach yang mana Indra. menggunakan sayap untuk menusuk lalu melakukan cutback ke belakang. Gimana, Bung? Kita harusnya kan harus main dari lini tengah, membangun build up Build ke up ya, depan. build up ya. Tapi Indra Syafri masih dengan idealismenya untuk menggunakan strategi tusukan dari sayap. Sementara sayap-sayap kita ketahui di kategori umur ini belum sebagus di senior gitu, Bung. Oke. Mungkin Coach Indra masih berspekulasi atau masih mencoba meramu taktik, karena di babak pertama bisa kita lihat pertandingan sangat-sangat membosankan sih sebetulnya, karena Membosankan banget ya. satu, tidak ada kreator di lini tengah. Bener. Nah, kemudian di babak kedua masuknya Vigo Dennis merubah pola serangan. Mungkin memang bisa dikatakan melakukan cutback, tapi semua itu diawali dari tengah juga. Iya, bener. Beberapa peluang diawali dari tengah, baru melebar ke sisi Sayap. kanan kiri. Nah, yang dikhawatirkan ketika nanti Vigo Dennis cedera, Benar. siapa penggantinya? Iya, karena kita tahu sendiri di lini tengah kita kehilangan sosok Wilber Jardim, Caviatur Rizky yang memang di AFF Sangat sentral kemarin kemarin. sangat sentral ya. Nah, ini menurut Bung Jaka siapa yang cocok untuk menggantikan peran Vigo Dennis kalau Vigo Dennis cedera, Bung?
Atau mungkin Indra Syafri akan melakukan pergantian taktik? Mungkin kemungkinan KDRL lebih didorong ke depan sih betul. KDRL menjadi gelandang ya? Mungkin karena kemarin beberapa kali KDRL sempat overlap. Oh iya, Meskipun bener. juga sering turun juga, rajin Oh, membantu iya. serangan juga rajin membantu pertahanan. Tapi apakah selamanya seperti itu kan nggak mungkin juga. Bener. Kita butuh kreator di tengah juga. Iya. Dan menurut saya ya, ini pendapat pribadi aja, hilangnya Welber ini sangat-sangat berpengaruh sekali ya, terutama di kelas event sebesar kualifikasi Piala Asia ini ya. Karena kita tahu Welber itu merupakan salah satu pemain berpengalaman yang memang sudah malang melintang di Liga Juniornya Brasil ya, di Sao Paulo. Nah, ini sampai nggak dipanggil dan kita kehilangan kreator lini tengah itu pasti sangat berbahaya sekali. Dan untungnya kemarin Indra Syafri itu yang awalnya menggunakan Jens Raven sebagai striker, Bu, digeser sedikit ke sayap. Jadi beberapa golnya memang dari Jens Raven ya. Menurut saya itu merupakan salah satu taktik yang bagus sekali. Menurut Bung Jaka gimana, Bung, perubahan taktik tersebut, Bung? Ya memang harus ada improvisasi. Kalau nggak ada improvisasi mungkin sepanjang 90 menit ya monoton gitu-gitu aja. Nggak mungkin ada tercipta 4 gol itu. Atau mungkin Jens Raven dengan pengalamannya dia menjadi inisiator. Oh ya, benar-benar. Bisa jadi mungkin kalau Jens Raven dia tetap berada di tengah, otomatis bola mengalirnya hanya ke dia. Iya. Tapi mungkin dia agak turun, dia menjemput bola, dia masuk mengisi gitu ya. Mungkin dia kemarin beberapa kali berkolaborasi sama Donitri. Benar. Sehingga terjadilah 2 gol awal itu. Benar. Nah, mungkin di pertandingan kedua Jens Raven akan ditarik sedikit mundur. Oke. Biar tidak menjadi goal getter lagi. Tapi menurut saya ya bisa sih strategi itu, karena kita tahu kita memang di atas kertas lebih jago daripada Timor Leste untuk pertandingan selanjutnya. Secara peringkat, secara kualitas pemain juga. Nah, bener banget. Nah, menurut Bung Jaka nih, untuk lawan Timor Leste strategi seperti apa yang harus dilakukan oleh Indra Syafri? Apakah tetap menggunakan kedua sayapnya untuk menusuk ataukah harus berganti strategi, Bung? Untuk strategi sendiri memang Coach Indra yang paling tahu ya, tapi sekedar opini pribadi untuk permainan melawan Timor Leste harus ada rolling, karena kita tahu Timor Leste sendiri terkenal dengan gaya permainan kasarnya. Sangat-sangat kasar. Jadi kalau memang bisa dilakukan rotasi ya perlu rotasi juga. Takutnya begitu bertemu dengan Timor Leste banyak pemain cedera. Iya, karena kita tahu sendiri Timor Leste dari dulu sampai sekarang tetap mempertahankan gaya permainan keras. Bener, apalagi kalau permainan kerasnya Timor Leste ini sampai mencederakan pemain, itu akan menjadi sebuah kerugian tersendiri bagi timnas, karena di pertandingan terakhir melawan Yaman merupakan salah satu musuh yang lebih jago dibandingkan Maladewa dan juga Timor Leste. Bener, Bung? Nah, kita tahu tim-tim Timur Tengah ini pasti sangat mengandalkan bola-bola atas. Apabila yang kedua juga perlu diwaspadai, drama. Bener banget, drama menit-menit akhir, nyari-nyari kartu kuning, kartu merah itu kacau. Sepak bola Timur Tengah itu berkembangnya memang diwarnai dengan banyak-banyak drama. Seperti kemarin di AFC kita melawan Qatar, kita melawan Jordan, banyak-banyak drama terjadi di lapangan. Jadi mungkin bisa dijadikan evaluasi oleh Coach Indra. Bener sih. Tapi menurut saya sendiri kemarin sebenarnya Indonesia itu bisa menang lebih banyak gol ya. Lebih banyak gol karena memang Indonesia jauh di atas kertas itu lebih unggul daripada Maladewa. Mungkin bisa 7-0, 8-0 ya kalau ada taktik tersendiri yang lebih bagus dari Indra Syafri untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada gitu ya, Bung ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pemain Indonesia nih, kemarin juga ada, Bung, pemain Indonesia yang lagi main di UEL lawannya MU. Oke. Nah, Max Hilgers, bener. Kemarin FC20 itu melawan MU dan Max Hilgers yang merupakan salah satu pemain naturalisasi penggawa timnas yang nantinya main lawan Bahrain dan Cina ya. Itu main juga. Dan di sini kita bahas dari sisi MU-nya atau dari Twente-nya. Kalau kita bahas MU-nya semalam ya, sepertinya Bruno Fernandes sudah habis itu. Jelek banget mainnya. Sudah habis Bruno Fernandes. Jadi antara kemungkinan Bruno Fernandes yang habis atau mungkin Coach Ten Hag yang kehabisan taktik ya. Iya, sudah kehabisan cara mungkin untuk meyakinkan bahwa tim sebesar MU itu harus pakemnya seperti apa. Bener sih. Jadi untuk tim besar sendiri juga harus dengan pelatih dengan nama besar juga.
Kita lihat sendiri udah berapa ratus juta, berapa miliar ya, miliar atau triliun yang dihabiskan oleh MU untuk belanja pemain beberapa musim ke belakang, tapi tetap tidak ada prestasi yang signifikan sekali. Mungkin prestasinya cuman Carabao Cup, FA Cup, gitu-gitu FA aja. Kapan MU akan kembali ke jalurnya main di Liga Champion? Kita bahas MU, kita selanjutnya bahas tentang Messi Hilgers, Bung. Gimana Messi pendapat Hilgers. Bung Jaka tentang Messi Hilgers ini? Messi Hilgers sendiri semalam memang lugas, permainan sangat lugas. Dia menunjukkan kelasnya dia, meskipun dia pemain keturunan, tapi memang kelas-kelas Eropa berbeda lah. Jadi untuk kedepannya sangat-sangat disayangkan kalau memang timnas tidak bisa memaksimalkan potensi dari Messi Hilgers ini sendiri. Bener sih Bung, menurutku emang Messi Hilgers ini kualitasnya emang beda lah dari pemain naturalisasi timnas yang lain menurut saya. Karena memang Messi Hilgers ini sudah berpengalaman, sudah malang melintang di Liga Belanda dan memiliki Eredivisie dan memiliki salah satu market value tertinggi di timnas Indonesia, yaitu 7M ya, 7 juta euro ya, 700 miliar itu. Ya, kurang lebih segitu. Nah, Indonesia sebagai timnas yang nantinya akan mulai dipandang oleh musuhnya perlu untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Messi Hilgers ini. Benar, Bung? Benar. Sangat sayang sekali kalau tidak bisa dimaksimalkan. Tapi saya percaya Coach Shin tahu mana yang terbaik. Benar sekali. Nah, teman-teman, silakan tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang permainan Indonesia semalam, atau prediksi kalian skor ataupun taktik yang akan digunakan oleh Indra Syafri pada pertandingan besok ya, Bung ya. Besok malam. Sore atau malam? Jam 7 ya. Jam 7 masih udah malam sih. Besok malam lawan Timor Leste. Silakan tulis di kolom komentar ya gimana pendapat kalian, dan tulis juga di kolom komentar gimana kalian sebagai fans MU, kalau ada fans MU yang nonton di sini diayam-ayamin sama Twente yang ada pemain Indonesia yaitu Messi Hilgers di situ ya. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan informasi mengenai olahraga dari dalam negeri maupun mancanegara. Saya Alan pamit undur diri. Saya Bung Jaka undur diri juga. Salam olahraga.